Kiamat kubro, kiamat besar, dan 10 tanda-tandanya. Mempercayai hari kiamat merupakan bagian integral dari rukun iman. Sebagai seorang muslim, keyakinan akan datangnya hari kiamat, hari akhir, merupakan salah satu dari 5 rukun iman yang harus diyakini. Kiamat kubro mengacu pada kiamat besar, sedangkan kiamat sugro merujuk pada kiamat kecil. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 87 menyatakan bahwa kiamat pasti akan terjadi di muka bumi. Namun, hanya Allah yang mengetahui waktu pasti terjadinya kiamat. Surah 7, Al-A'raf ayat 187. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Rabb, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pengertian kiamat kubro. Kata kubro berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti besar. Oleh karena itu, kiamat kubro dapat diartikan sebagai kiamat yang besar. Dalam konteks ini, kiamat kubro menggambarkan kehancuran alam semesta yang menyebabkan kerusakan dan kebinasaan pada manusia, tumbuhan, dan binatang. Beberapa peristiwa yang akan terjadi pada kiamat kubro antara lain air laut yang meluap seperti tsunami, benda-benda langit yang jatuh, dan gunung-gunung berapi yang meletus. Semua kehancuran tersebut akan mendorong semua manusia untuk mencari keselamatan. Namun, tidak seorang pun akan berhasil selamat. Dengan demikian, kiamat kubro juga dikenal sebagai hari akhir atau hancurnya alam semesta, akan menjadi kebinasaan bagi semua makhluk hidup. Setelahnya, manusia akan mendapatkan kehidupan yang abadi di akhir. 10 tanda-tanda kiamat kubro. 1. Kemunculan Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi merupakan salah satu tanda kiamat kubro yang dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan muncul di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman di bumi, membagi harta secara adil, meningkatkan populasi hewan ternak, dan umat akan bertambah besar. Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun. 2. Dajjal. Selain kemunculan Imam Mahdi, munculnya Dajjal juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal disebut sebagai penyebar fitnah di bumi. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada makhluk yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal, mulai dari Adam hingga hari kiamat. 3. Nabi Isa alaihissalam. 4.
An-Nisa ayat 157. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kamu telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. 4. An-Nisa ayat 158. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 4. An-Nisa ayat 159. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. 4. Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang menyebabkan kerusakan di bumi. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kamu memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? 5. Terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat juga menjadi salah satu tanda kiamat kubro. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Amr dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanda pertama yang akan muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata pada waktu duha. Jika salah satu dari keduanya terjadi, dan yang lain akan segera menyusul. 6. Kemunculan Dabbah. Kemunculan Dabbah atau binatang melata juga disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang terjadi lebih dulu,
Apa kemunculan binatang melata atau terbitnya matahari dari arah barat. 7. Kabut dan angin berhembus. Dalam surat Ad-Duhan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemunculan kabut sebagai tanda peringatan akan datangnya hari kiamat. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. يغشى الناس هذا عذاب أليم. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Mereka berdoa, ya Rabb kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan. Kapan munculnya api? Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kemunculan api menjadi salah satu tanda kiamat. Api tersebut akan memimpin manusia menuju tempat pertemuan mereka. Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman dan menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. 9. Terjadi gempa. Gempa bumi pada hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 1-2. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Hai manusia, bertakwalah pada Rabbmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ingatlah pada hari ketika kamu Muhammad melihat kewenangan itu, lelah semua wanita yang menyusui anaknya, anak yang disusuinya, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. 10. Hancurnya Ka'bah. Tanda kiamat terakhir adalah kehancuran Ka'bah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Ya'la dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat dia akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi oleh orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah akan diruntuhkan oleh Zu Swadikatain dari Habasyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.